bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan,
Selamat pagi. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Kebaktian ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Stefani Sohilait dari GKI Pondok Makmur, penatua oleh Penatua Susiani Mulyana dan Penatua Silvana Tumiwa, lektor Ibu Dwi Supriyatni, pemusik oleh Ibu Sherly Agung Trisno dan Saudara Benyamin Wibowo, pujian virtual oleh kelompok vokal Excelsis Deo, kantoria oleh Bapak Jonas Cendana dan Bapak Agus Utomo. Telah kembali ke rumah Bapak di surga, Bapak John Setsine, ayah dari Ibu Novisine dan ayah mertua dari Pendeta Mulyadi dari GKI Muara Karang pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, dalam usia 84 tahun. Dikremasikan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, di Krematorium Oasis Lestari. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Panitia Paskah 2022. Kami persilahkan. Selamat pagi umat Tuhan yang terkasih. Saya mewakili Panitia Paskah tahun 2022 menyampaikan salam kepada Bapak Ibu baik yang beribadah secara online di rumah maupun yang beribadah di ruang ibadah saat ini. Puji syukur kehadirat Tuhan atas perkenannya, walaupun masih dalam kondisi keterbatasan menjalankan ibadah karena pandemi COVID-19, namun kita dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar, diawali dari Rabu Abu sampai Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi dengan ibadah keluarga, hingga ibadah perayaan kebangkitan Kristus pada Paskah pagi dan Paskah sore. Melalui firman Tuhan yang ditaburkan dalam rangkaian ibadah masa raya Paskah, Minggu Sengsara sampai dengan kebangkitan Kristus, serta aksi penyangkalan diri berupa doa, puasa, dan sedekah yang kita jalankan bersama, kiranya menguatkan iman kita kepada Tuhan untuk berani melangkah, meski dalam kondisi yang masih sulit saat ini. Kita percaya pertolongan dan kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan, karena Dia hidup dan telah mengalahkan maut. Seperti tema besar Paskah tahun ini, berani hidup karena Yesus hidup. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada umat, keluarga-keluarga yang ikut melayani melalui kesaksian pujian keluarga, dan pembacaan puisi serta partisipasi umat dalam pengumpulan dana aksi penyangkalan diri yang sampai minggu lalu terkumpul sebesar Rp37.999.884. Dana aksi penyangkalan diri tersebut akan dikelola Majelis Jemaat Bidang Kesaksian dan Pelayanan sebagai dana darurat penanggulangan bencana. Saya juga mewakili Panitia Paskah meminta maaf jika ada berbagai kekurangan dan keterbatasan selama ibadah berlangsung. Selamat memasuki minggu-minggu Paskah, kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26 Mei, dan Pentakosta tanggal 5 Juni 2022. Terima kasih, salam dari Panitia Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Online hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah pagi ini dengan menyanyikan gembira dan bernyanyilah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang terkasih, minggu ini adalah minggu pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Pada mulanya, murid-murid Yesus tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus. Mereka mengalami trauma karena peristiwa penyaliban Yesus. Namun, kebangkitan Yesus secara utuh dengan menampakkan diri kepada para murid-Nya, mendatangkan damai sejahtera dan menghapus segala ketakutan yang mungkin di antara kita ada yang mengalami ketakutan dan trauma masa lalu yang belum dipulihkan. Namun kita meyakini kebangkitan Kristus akan memulihkan kita. Allah yang setia dan mengasihi kita, membawa kita keluar dari belenggu trauma menuju masa depan yang penuh pengharapan. Setiap kita dipanggil menjadi saksi agar setiap orang juga mengalami kasih Allah yang memulihkan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 7-8 mengatakan, "Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa."
lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang buta merasa lega. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan ini seringkali kami tidak dapat memahami bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa dalam setiap langkah kehidupan yang kami jalani tidak pernah lepas dari penyertaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Namun Tuhan, di dalam penyertaan-Mu yang selalu hadir, kami seringkali menjadi umat Tuhan yang undur hadir bersama dengan Tuhan. Kami seringkali mengeraskan hati kami sehingga kami enggan datang kepada Tuhan. Kami menutup telinga kami sehingga kami tidak dapat mendengar panggilan dan juga tuntunan yang Tuhan berikan. Bahkan kami membatasi diri kami Tuhan untuk boleh dipakai Tuhan menyatakan cinta kasih di tengah kehidupan kami. Karena itu pada saat ini kami memohon ampun Tuhan. Biarlah Engkau terus memperbaharui hati kami. Kerasnya hati kami Engkau lembutkan, Engkau lunakkan. Sehingga kami dapat menyadari bahwa kasih-Mu adalah kasih yang tidak pernah terukur oleh apapun. Kami memohon ampun Tuhan, dan bentuklah kami yang seringkali enggan dan juga melupakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya baru. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebar, rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Bagi setiap kita yang sudah mengalami karya keselamatan dan damai sejahtera Allah karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, disampaikan berita anugerah seperti yang dituliskan dalam firman-Nya menurut Efesus pasal 2 ayat 4-5 yang berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu." Damai Kristus bagimu.
Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rebus. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rebus. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rebus. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasa-Mu, mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman yang akan kami dengar bersama-sama. Biarlah dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga mau terus mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga terus dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah kehidupan kami. Biarlah hikmat-Mu yang menuntun setiap kami pula Tuhan, agar kami juga dapat memahaminya. Berkati sertai kami yang mau untuk terus bertumbuh dewasa dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama, imam besar, mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menagungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi
dengan menyanyikan Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 29. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu
bersyukur kepadamu. Ya aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dengan perikop, salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 yang berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita kembali mengingat kebangkitan Kristus yang sesuai tema kita. Kebangkitannya bukan hanya sekadar bangkit, tetapi juga memulihkan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, beberapa tahun belakangan, sekitar 2 tahunan ini Bapak Ibu Saudara, orang tua saya ini sedang sakit gitu ya. Jadi begitu awal mulanya saya mendapatkan telepon. Nah, telepon kalau udah di atas jam 12 tuh rasanya bikin kita deg-degan ya. Pasti ada sesuatu yang penting. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan benar, ketika saya menerima telepon, ternyata orang tua saya harus dilarikan ke IGD dan harus dirawat. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, ya sudah biasalah ya bagi hamba Tuhan gitu ya, pendeta memang menerima telepon di jam-jam yang tidak biasa kita membuka mata atau biasa jam-jam tidur ya. Tetapi kali ini menjadi sangat berbeda karena pengalaman yang baru bagi saya. Jadi selama saya dilahirkan sampai sekarang, ayah saya itu tidak pernah namanya masuk rumah sakit gitu ya. Jadi makannya itu udah dijaga banget. Ya, kesehatannya dijaga banget. Begitu pertama kali kita sekeluarga punya pengalaman ayah saya masuk rumah sakit, aduh rasanya hati itu kacau, campur aduk. Maka sejak saat itu Bapak Ibu Saudara, ketika ada telepon dari keluarga, meskipun bukan jam 12 malam ke atas gitu ya, meskipun siang, sore, rasanya hati itu tidak tenang. Karena apa? Ada pengalaman yang baru dan itu membuat kita merasa takut, merasa deg-degan, merasa khawatir. Dan itulah yang sebenarnya wajar untuk setiap kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami hal-hal yang tidak biasa dan itu membuat kita terkejut, membuat kita was-was. Nah, mungkin nampaknya para murid-murid juga mengalami hal yang sama. Pengalaman yang baru untuk mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sangat senang, bersukacita karena mereka dapat bersama-sama dengan Yesus. Mereka banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus ini menjadi sebuah pegangan, sebuah kekuatan gitu ya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, selain Yesus adalah pegangan kita, pasti bagi anak-anak, orang tua juga menjadi salah satu kekuatan buat kita. Begitu juga orang tua gitu ya. Mungkin anak-anak juga menjadi salah satu kekuatan bagi kita. Nah, ketika ada orang yang kita kasihi dan itu bisa memberi kekuatan pada kita, semangat pada kita, dan kemudian mengalami hal yang tidak pernah kita duga, maka kita akan menjadi syok. Kita punya pengalaman yang membuat kita menjadi bingung. Kita punya pengalaman yang membuat kita mungkin menjadi takut. Itulah yang menyebabkan para murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disalib, mereka melihat, mereka tahu apa yang dialami Yesus, dicambuk, disalib, dipaku. Dan mereka kemudian bersama-sama masuk ke dalam rumah dan dikatakan mengunci pintu. Karena mereka punya pengalaman yang membuat mereka takut. Mereka takut kalau mereka juga dapat ditangkap.
Mereka takut bahwa mereka mungkin juga akan dihakimi, diadili sama seperti Yesus. Atau mereka juga takut karena pegangan mereka atau orang yang mereka percaya, orang yang mereka kasihi, juga sebagai kekuatan mereka, ini udah tidak ada lagi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mengunci pintu nampaknya mungkin menjadi hal yang sederhana ya untuk didengar. Tetapi sebenarnya mengunci pintu artinya apa? Kita sedang membatasi diri kita terhadap sekitar kita. Kata mengunci pintu bukan hanya berbicara tentang mereka yang membatasi diri dari rumah dengan orang lain. Kata mengunci pintu juga menunjukkan bahwa mereka sedang tidak ingin berjumpa dengan banyak orang. Artinya mereka sedang bersedih bersama-sama dan mungkin juga bersama-sama mengalami sebuah ketakutan yang tidak mereka pernah alami sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, rasa takut yang berlebihan bahkan bisa membuat seseorang itu menjadi trauma terhadap sesuatu. Trauma itu adalah kondisi yang membuat kita rasanya serba ketakutan. Saya punya kenalan ya, seorang pemuda, Bapak Ibu Saudara. Ketika itu dia sedang bekerja ya, dia di Jepang. Ketika dia di Jepang, orang tuanya mengalami serangan jantung dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Dan yang lebih menyakitkan untuk dirinya, dia tidak bisa pulang karena di Jepang itu kesehatan itu sangat diperhatikan gitu ya. Jadi punya sakit, dia harus dirawat sampai sembuh baru boleh pulang. Meskipun orang tuanya telah dipanggil oleh Tuhan. Itu menjadi trauma tersendiri, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ketika dia disuruh untuk keluar negeri lagi, dia udah gak mau. Dia takut, dia trauma. Kalau nanti ibunya juga mengalami hal yang sama dan dia tidak bisa hadir ketika ibunya dipanggil oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika saya melayani dia yang sedang sakit, diisolasi, kemudian dia hanya bisa melihat dari layar HP ketika orang tuanya dimakamkan. Dia sudah tidak bisa bertemu dengan orang tuanya untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu dia rasanya sudah tidak mau pergi-pergi jauh. Bahkan harus selalu ada orang di rumah untuk menjaga ibunya yang satu-satunya ini orang tuanya. Jadi ada rasa trauma. Jadi trauma itu muncul ketika ada kejadian, sesuatu hal terjadi dan sangat melukai kita, membuat kita menjadi rasa takut. Nah, murid-murid juga rasanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara ya. Ada rasa trauma, ketakutan yang menimpa pada diri mereka. Dalam ayat yang ke-19 ya, dikatakan memang mereka mengunci pintu. Bapak Ibu Saudara, mengapa dikatakan pintu terkunci dan Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka? Nampaknya Injil Yohanes ingin kita melihat dari sisi yang juga sangat menarik. Injil Yohanes ingin kita melihat bahwa Yesus yang bangkit itu tidak dibatasi oleh pintu-pintu yang terkunci. Jadi kalau kita terbatas, kita punya Tuhan itu tidak terbatas. Pandemi, Bapak Ibu Saudara, terbatas. Bapak Ibu Saudara harus daftar terlebih dahulu. Waktu awal pandemi masih tinggi-tingginya, semua orang belum bisa pergi ke gereja. Gak bisa ketemu siapa-siapa. Mungkin hanya keluarga. Membuat kita menjadi tahu bahwa kita itu terbatas sebagai manusia. Tetapi pandemi juga membuat kita sadar bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita tidak bisa berjumpa dengan siapapun, kita justru ditunjukkan bahwa kita bisa menjumpai Tuhan kapanpun, dimanapun kita berada. Begitu pula dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pintu yang terkunci, yang tertutup, dan Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka, menunjukkan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas oleh apapun. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengeraskan hati kita, Tuhan mau hadir. Tuhan mau membantu kita untuk bisa melunakkan hati kita. Dalam pintu yang terkunci ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan mampu mendobrak pintu yang dikunci karena sebuah ketakutan.
Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya yang saat itu sedang merasa takut. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya yang saat itu berkumpul dengan punya kesedihan yang mendalam karena telah ditinggal oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu berkata atau mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu memanglah hal yang sebenarnya lazim ya di zaman dahulu atau bagi kalangan orang Yahudi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus tampaknya punya makna yang lebih dari itu. Bukan hanya sekedar kebiasaan mengucapkan salam atau damai sejahtera bagi kamu. Yang dikatakan atau yang diucapkan Yesus dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, kita bisa melihat bersama-sama. Ini adalah salam damai yang juga sebenarnya dijanjikan Tuhan Yesus dalam kata-kata perpisahannya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera yang merupakan pemberian Tuhan Yesus ya, itu berbeda dari salam yang diberikan oleh dunia. Jadi jika kita memperhatikan sama seperti yang diberitahukan dalam Injil Yohanes pasal 14. Pemberian damai sejahtera itu berbarengan dengan pemberian Roh Kudus itu sendiri. Jadi kedatangan Tuhan Yesus, ucapan salamnya dan penampakan luka-lukanya itu ternyata membawa perubahan yang dahsyat. Mereka yang takut, mereka jadi bersukacita, jadi bergembira. Karena ada Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menyembuhkan mereka dari ketakutan, bahkan trauma yang mendalam. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketakutan memang membuat kita membatasi diri dari segala sesuatu. Ketakutan membuat kita kadang, kalau bahasa anak sekarang, jadi overthinking gitu ya. Apa-apa rasanya jadi serba ekstra, serba ditambah-tambahkan rasa-rasanya. Tetapi kehadiran Yesus di tengah murid-murid yang takut menunjukkan bahwa Yesus memberikan sebuah pemulihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita manusia memang tidak bisa dipungkiri. Ya. Kehadiran secara fisik itu membuat kita merasa ada sesuatu yang berbeda. Makanya Bapak Ibu Saudara mungkin kalau sedang bersedih, punggungnya diusap aja rasanya ada sebuah kelegaan tersendiri. Makanya ada orang mungkin dia nahan tangis. Saya pernah ya dalam kedukaan dia nahan tangis. Tapi begitu datang usap punggungnya aja rasanya langsung keluar. Karena apa? Ada sesuatu yang ditahan. Tapi sebagai manusia ketika ada sentuhan fisik, ketika kita bisa melihat, berjumpa, ada rasa, ada kekuatan, rasanya tiba-tiba itu muncul dan menguatkan kita. Itulah sebenarnya juga sama dialami oleh para murid. Ketika melihat Tuhan Yesus, ya sebagai manusia yang rentan dan rapuh, terbatas, mereka merasakan ada kekuatan yang hadir di dalam hati mereka. Ketakutan mereka menjadi pulih, trauma mereka menjadi pulih, dan mereka bersukacita bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa. Kehadiran Yesus mengubah mereka. Sukacita itu datang di dalam ketakutan yang selama itu melanda mereka. Mereka yang mengunci pintu, kita ketika melihat dalam bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat sebenarnya mereka ya bahasanya membuka pintu yang telah mereka tutup. Karena apa? Di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca, mahkamah agama ya yang dulu menghakimi Yesus dengan memvonis Yesus di dalam kematiannya di kayu salib, kini dihadapi oleh para murid-murid. Di hadapan Gamaliel dan bahkan anggota dewan dikatakan Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara 3 kali, kini dapat berbicara dengan lantang. Kalau Bapak Ibu baca bahkan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 sampai 30 dikatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi pemulihan yang Tuhan berikan pada kita membuat kita punya kekuatan, punya daya. Yang tadinya takut, tadinya mengunci pintu, kini kita berani buka pintu. Kini kita berani berbicara. Kita berani melakukan sesuatu.
Dan itu yang sebenarnya juga saya alami Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi di awal saya bercerita tentang orang tua saya ya. Kini ketika saya belajar menyerahkan bahkan kekhawatiran dan ketakutan saya, pasti masih ada deg-degan tapi sudah tidak merasa takut. Kenapa? Karena saya belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Bahkan saya berkata kepada ibu saya, ya kapanpun bahkan Tuhan panggil ayah saya bilang kita tetap percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi dia. Nah Bapak Ibu, ini sebelum khotbah saya juga dapat kabar nih, ayah saya juga masuk ke rumah sakit lagi, bahkan mengatakan sudah tidak kuat. Tetapi kami keluarga berkata, ya Tuhan tetap baik. Ya, jadi dalam keadaan yang menyulitkan, ya ketika kita mau menyerahkan diri kita, ketakutan, keterbatasan kita, ternyata Tuhan memberikan kita daya, kekuatan untuk berserah, ya, untuk mau melalui hari-hari meskipun ya kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Seperti para murid-murid yang tadinya menyangkal, tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah orang yang mereka kenal, kini mereka mau mengakui dan bahkan berkata, bukankah kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apa yang mereka lakukan bukan karena kehebatan mereka, namun karena pemulihan yang Tuhan berikan kepada para murid-murid. Kendatipun kita melihat dalam bacaan Injil kita, ada satu murid ya, yang dia belum percaya kalau dia belum menyaksikan sendiri. Bapak Ibu Saudara, murid Tuhan Yesus itu adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi dalam beberapa kisah kita ditunjukkan, justru murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya dan lupa akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, dalam kesedihan mereka, di dalam bacaan Injil yang kita baca ya, yang lainnya di dalam kebaktian Paskah kita bahkan bisa menjumpai para prajurit itu menjaga ya kubur Yesus. Karena apa? Mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah bilang kalau dia akan bangkit. Ya sekalipun mereka berasumsi jangan-jangan nanti mayatnya diambil orang, kemudian mengaku bahwa Yesus ini telah bangkit. Jadi dikirimlah penjaga-penjaga. Tapi yang menarik Bapak Ibu, kenapa justru orang-orang yang mau menyalibkan Tuhan Yesus yang mengingat perkataan itu? Murid-muridnya justru berduka, bersedih, dan tidak ingat bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata menjadi orang yang dekat dengan Tuhan juga perlu terus kita pertajam iman kita, perkuat iman kita. Murid-murid Yesus berada dekat dengan Yesus. Tapi kenapa mereka tidak ingat bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib akan bangkit pada hari yang ketiga? Kita orang-orang percaya ya, kita mungkin dekat dengan Tuhan, tapi jangan sampai kita merasa, wah sudah cukup, rasanya kita tidak perlu punya kerendahan hati untuk selalu memohon pada Tuhan. Nampaknya kita mesti belajar pada murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang selalu ikut bersama dalam Tuhan Yesus, melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka bahkan bisa lupa pada pesan penting yang mestinya mereka ingat. Yang Tuhan Yesus bahkan katakan sendiri pada murid-murid. Mari kita merendahkan hati kita dan terus memohon pada Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang merasa ketakutan. Kita punya trauma yang mendalam karena ada luka yang begitu dalam hati kita. Tapi biarlah kita belajar berdamai dengan luka itu. Berdamai artinya bukan luka itu kita minta hilang begitu saja. Berdamai artinya kita mau menerima ada luka, ada tangisan, ada rasa pahit yang hadir. Dan itu tidak menyenangkan. Tapi saya mau menghadapi dan melaluinya. Karena saya percaya saya dikuatkan oleh Tuhan. Itulah pesan yang sangat penting untuk kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah berjumpa dengan saya sebelumnya? Tidak ada ya? Nah karena tidak ada, saya mau memberikan 5 hadiah kecil untuk Bapak Ibu Saudara. Untuk ya perjumpaan pertama kita. Jadi kalau tidak sedang pandemi, saya sudah minta untuk maju ke depan nih. Tapi karena ini sedang pandemi, jadi cukup angkat tangan.
Bapak Ibu Saudara, sangat simpel untuk Bapak Ibu Saudara yang mau menerima 5 hadiah kecil ya. Jadi jangan ekspektasinya tinggi-tinggi banget gitu ya. Ya sederhana, tetapi ini mau mengingatkan kita semua pada Tuhan. Saya punya 5. Yang mau siapa ya? Tinggal angkat tangan. Gampang loh. Gak perlu susah-susah. Tinggal angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Wah Bu, gak ada yang mau Bu. Saya tertolak nih ya hadiah yang saya siapkan nih. Ada Bapak Ibu Saudara yang mau, tinggal angkat tangan saja loh. Saya hitung, oh udah ada 1. Bu, karena saya belum kenal mungkin bisa minta tolong ya Ibu Penatua untuk mengingat ya Bapak. 1 orang. Masih ada 4 Bapak Ibu Saudara. 2. Wah ini saya kayak jadi sedang bagi-bagi apa ya. Oh ada 3. 1 di sini Ibu. Masih ada 2. Ibu yang di belakang 4. Tinggal 1, 5. Nah udah sold out ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika saya tawarkan pertama tadi rasanya pengen angkat tangan tapi rasanya berat ya. Kadang-kadang kita aduh deg-degan nih gitu ya. Mungkin mau angkat tangan tuh rasanya aduh beratnya minta ampun gitu ya. Karena ini padahal perkara ngangkat tangan aja ya sebenarnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, pemulihan sebenarnya Tuhan Yesus berikan pada kita tuh ya seperti itu. Tuhan udah kasih, tinggal kita mau nggak angkat tangan, saya mau pulih Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Setelah saya terluka, saya dipulihkan, saya menjadi rekan sekerja Tuhan di dunia ini. Mungkin awalnya seperti tadi, agak berat. Tapi kalau udah dapat setengah gitu ya, udah mulai angkat tinggi gitu ya. Nah itulah kehidupan kita. Rasanya berat melangkah maju ke depan menjalani hidup. Tetapi kalau udah bisa 1 langkah, udah bisa 2 langkah, udah bisa 3 langkah, 4 langkah, lama-lama kita berjalan. Meskipun jalannya sulit dan tidak mudah. Mazmur mengingatkan kita bersyukur pada Tuhan. Karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesus hidup, maka kita dibantu untuk juga mau terus hidup. Mari Bapak Ibu, seperti tadi, mungkin berat, tapi cobalah perlahan. Karena ketika secara perlahan kita mau memberanikan diri menerima pemulihan Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa. Kita tutup hati kita, tapi ketika Tuhan pulihkan, kita buka hati kita. Jalan maju ke depan, mewartakan cinta kasih Tuhan seperti yang Tuhan katakan pada kita. Percayalah, kita yang belum melihat saat ini kebangkitan Tuhan dan kematiannya, tetapi Tuhan memberkati kita untuk terus mengingat bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kebangkitan Kristus memulihkan setiap kita. Mari belajar pulih, berdamai dengan luka, dan maju ke depan, menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saat hening untuk kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Stefani. Biarlah firman Tuhan yang boleh terus kami terapkan
dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan firman-Mu dapat menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalankannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pada kesempatan ini, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kami ini ya Bapak. Terlebih menjelang liburan panjang ini. Semoga Bapak dapat memberikannya agar tidak ada lagi pertambahan yang terinfeksi. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia boleh disiplin dengan protokol kesehatan, sehingga COVID-19 di Indonesia boleh berlalu dari negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan untuk berlalunya pandemi ini dari seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan jajaran menteri, agar Tuhan memberikan selalu kesehatan, sehingga mereka boleh menjalankan seluruh tugasnya dengan baik dan memutuskan segala keputusannya dengan bijaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang masih sering terjadi di berbagai daerah. Tuhan pimpin dan lindungi saudara-saudara kami yang ditimpa bencana, agar saudara-saudara kami ini diberikan kesabaran, kekuatan di dalam menghadapi bencana ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana indah untuk saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah fisiknya Bapak, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, dan berilah kesembuhan kepada mereka ya Bapak. Dan biarlah saudara-saudara kami ini juga berharap kesembuhan kepada-Mu saja, dan Engkau juga memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga yang menjaga dan merawat. Juga Engkau memberkati obat-obatan yang diminum. Karena kami percaya dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu, maka mereka boleh disembuhkan. Karena kami percaya Engkau tabib yang agung dan mulia. Kami juga turut berduka cita atas panggilnya ke rumah Bapa di surga, Bapak John Set Sine, ayah dari Ibu Novi Sine, papa mertua dari Pendeta Mulyadi. Kami percaya Pak John sudah berbahagia bersama-Mu di surga. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedamaian dunia. Biarlah perang Rusia dan Ukraina boleh berlanjut dengan perdamaian. Tuhan pimpin dan bukakan hati untuk pihak yang berperang, agar diberikan hati yang lapang untuk saling mengalah, sehingga terciptanya perdamaian. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Kami percaya Engkau akan memberikan kesabaran dan pengharapan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang Tuhan rencanakan. Tuhan kami Yesus Kristus, banyak doa-doa kami akan kami sampaikan, namun kami percaya Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah hanya Tuhan saja yang boleh menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu." Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gereja. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Mari kita bawa doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia yang Kau berikan senantiasa kepada kami setiap hari. Ajarlah kami selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya materi, tapi juga waktu dan diri kami. Kini terimalah persembahan terbaik kami ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, dan juga kepada majelis jemaat yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu berjur yang teguh di kala badai menderu. Kasih yang namanya besar, kalahkan takut dan gentar. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosa ditebus, karena matinya ku hidup. Rasanya tinggalku memandu hingga ajalku, tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Umat Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, demi ketertiban bersama, umat yang duduk di sebelah kiri saya boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh bagian tengah dan terakhir bagian sebelah kanan. Silakan.